Halo semuanya, terutama untuk para guru di seluruh Indonesia. Ada kabar besar nih, bonus yang udah lama ditunggu-tunggu akhirnya cair juga. Tapi pertanyaannya, gimana sih prosesnya? Dan kenapa ya kok kayaknya masih ada yang nungguin? Tenang, kita bakal bedah tuntas semuanya di sini. Oke, kita mulai dari angkanya dulu ya, biar kebayang besarnya. Siap? 7,66 triliun rupiah. Yup, Anda nggak salah dengar. Sebanyak itulah total anggaran yang disiapin pemerintah buat tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 untuk guru-guru aparatur sipil negara, ASN di daerah. Gede banget kan? Jadi intinya gini, dananya itu udah ada, udah resmi. Tapi, ya itu, perjalanannya nggak sesimpel itu. Nggak langsung kling masuk ke rekening kita semua. Ada beberapa langkah yang harus dilewati. Nah, inilah yang mau kita telusuri bareng-bareng, gimana sih perjalanannya, dan apa aja yang bikin macet di jalan. Oke, kita masuk ke bagian pertama dulu ya, kabar baiknya. Biar semangat, jadi ini tuh bukan wacana lagi, bukan janji-janji, dananya udah beneran resmi disahkan. Yuk kita lihat buktinya. Nah, ini dia nih buktinya. Semuanya itu berdasar, ada aturannya. Ada peraturan pemerintah atau PP, dan ada juga keputusan Menteri Keuangan, KMK. Jadi, dua dokumen inilah yang jadi landasan hukumnya. Udah diumumin juga lewat siaran pers resmi. Jadi jelas ya, ini bukan sekedar janji. Payung hukumnya udah kuat banget. Sekarang catat tanggal penting ini, 27 Desember 2025. Di tanggal inilah uangnya secara resmi ditransfer dari pemerintah pusat ke kas daerah. Ini langkah yang krusial banget loh. Kenapa? Karena artinya sekarang bolanya udah ada di tangan pemerintah daerah masing-masing. Oke, dananya udah nyampe di daerah nih. Pertanyaan selanjutnya, siapa aja sih yang berhak dapat? Apa semua guru otomatis dapat? Nah, kita masuk ke bagian kedua buat ngecek syarat-syaratnya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, ini dia nih semacam checklistnya. Coba kita periksa satu-satu ya. Pertama, status Anda harus ASN daerah, entah itu PNS atau PPPK. Udah? Oke. Kedua, wajib punya sertifikat pendidik yang masih berlaku. Ketiga, nah ini poin penting, Anda tidak sedang menerima tunjangan kinerja atau TPP dari Pemda. Keempat, data Anda di sistem Dapodik harus valid dan terverifikasi. Dan yang terakhir, nama Anda harus resmi diusulkan oleh Pemda. Kalau kelima poin ini udah centang semua, harusnya sih nama Anda aman ada di daftar penerima. Oke, anggaplah syarat-syarat tadi udah terpenuhi semua. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Kita bakal ngikutin perjalanan uangnya dari kas negara sampai akhirnya bisa mendarat dengan selamat di rekening kita. Kayak apa sih prosesnya? Biar gampang, kita bayangin aja ini kayak proses ngirim paket, oke? Langkah pertama, paket uangnya dikirim dari gudang pusat Jakarta ke cabang-cabang daerah atau yang disebut kas daerah. Nah, pas nyampe di daerah, petugas cabang yaitu Pemda harus ngecek satu-satu alamat penerimanya. Pakai apa? Pakai data Dapodik. Kalau semua alamat udah valid, baru deh Pemda ngeluarin surat perintah kirim namanya SP2D. Kalau surat ini udah keluar, barulah kurirnya yaitu bank bisa nganterin paketnya langsung ke depan pintu, maksudnya ke rekening Anda. Tapi kita semua tahu lah ya, nggak semua paket itu datang tepat waktu. Kadang ada aja yang telat. Nah, ini yang membawa kita ke bagian keempat, bagian yang mungkin paling ditunggu-tunggu jawabannya oleh banyak dari kita. Kenapa sih bisa telat? Nah, ini dia kan pertanyaan besarnya, uangnya udah dikirim ke daerah dari akhir Desember loh. Tapi kok udah masuk pertengahan Januari masih banyak yang nanya, duitku mana kok belum cair? Kenapa bisa begitu? Ternyata ada beberapa biangkrok utama nih. Pertama, urusan administrasi. Tiap Pemda itu harus bikin aturan lokalnya dulu, terus ada audit juga. Proses ini makan waktu, nggak bisa sehari dua hari. Kedua, ini yang paling sering jadi masalah. Data di Dapodik nggak sinkron. Ibaratnya alamat di paketnya nggak jelas, jadi kurirnya bingung. Ketiga, bisa juga ada gangguan teknis. Misalnya server info GTK-nya lagi error. Dan yang terakhir, ya simpelnya kecepatan kerja 546 daerah di Indonesia itu beda-beda. Ada yang gercep, ada yang santai. Biar lebih jelas, coba kita lihat data per 13 Januari ini. Dari total 546 daerah, lihat deh, ada 333 daerah yang udah nerbitin SP2D. Artinya, di 333 daerah ini, proses transfer ke rekening guru udah jalan. Ini kabar baiknya. Tapi, masih ada sekitar 213 daerah yang masih dalam proses.
Nah, kalau Anda kebetulan ada di salah satu dari 213 daerah ini, ya kemungkinan besar inilah jawaban kenapa bonus Anda belum juga cair. Dan pada akhirnya, semua masalah ini mengerucut ke satu hal. Seperti yang ditekankan oleh Ibu Nunuk Suryani, Dirjen GTK Kemendikbudristek, kutipannya jelas banget, akurasi data merupakan kunci utama kelancaran penyaluran TPG. Intinya, mau itu urusan dapodik, urusan bonus, semuanya balik lagi ke data. Kalau datanya akurat, prosesnya lancar. Oke, kita udah ngomongin masalahnya, penyebabnya. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Terus, solusinya gimana? Masa tiap tahun begini terus? Nah, kelihatannya pemerintah juga sadar soal ini dan lagi nyiapin sistem baru untuk kedepannya. Nah, ini dia nih usulan perubahan besarnya. Rencananya, sistem pembayaran tunjangan profesi guru atau TPG yang selama ini cair tiap 3 bulan sekali mau diubah. Mulai tahun 2026, diusulkan cairnya jadi setiap bulan. Tujuannya jelas banget, biar gak ada lagi drama nunggu berbulan-bulan dan para guru bisa dapat kepastian pendapatan tiap bulannya. Ini jadi pertanyaan penutup buat kita renungkan bareng-bareng. Apakah sistem pembayaran bulanan yang baru ini nantinya bakal benar-benar jadi solusi akhir dari permainan menunggu yang tiap tahun dialami para guru? Harapannya sih besar ya, tapi tentu saja kuncinya ada di implementasinya nanti. Kita lihat saja. Terima kasih banyak sudah menyimak bahasan kita kali ini sampai tuntas.